kelima dan enam beserta maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Titah kelima, hormatilah ayahmu
ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Amin. Amin. Maka Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Taurat 5, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya kita harus takut kepada Allah dengan menghormati dan mengasihi orang tua kita serta berbuat baik kepada mereka. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah orang ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang Allah berikan kepadamu. Artinya janganlah kita menimbulkan kemarahan orang tua kita, tetapi hendaklah kita berbuat mengasihi, menghormati, menuruti, dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu Hormati bapak dan ibumu agar engkau berbahagia agar kau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Shalom adik-adik semua. Shalom semuanya. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Yang semangat ya. Pastinya dong Ina. Ya, kita bertemu kembali Iya betul. di hari Minggu keberapa ini Kak? Minggu kedua. Ya, minggu kedua bulan Oktober ya. Betul. Tetap masih di rumah masing-masing ya. Tetap masih online. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Coba semuanya dipanggil Bapak, Mama, Abang, adiknya supaya semua ikut ibadah ya. Iya. Ya, jangan lupa dipersiapkan persembahannya. Alkitabnya. Iya, Alkitabnya, buku kidung jemaatnya ya. Betul sekali. Iya, oke. Supaya kita pemanasan ya Kak ya. Iya betul Inang. Nah, kita berdua ada di sini, ada juga Abang Kevin Simai Musik, dan nanti ada Abang Sintua Miras Simajuntak yang akan membawakan firman untuk kita. Oke, untuk pemanasannya mari kita bangkit semuanya berdiri. Berdiri ya. Ya, kita akan bernyanyi Kudaki-daki. Ayo, musiknya. Ya. Bergerak semua, bisa bergerak. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus
besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Yuk sekali lagi yuk, sekali lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus Besertaku, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, ini udah panas ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita sikap berdoanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu pada kami anak-anak dari hari ke hari hingga kami tiba di minggu yang berbahagia ini. Kami bisa dapat bersekutu dan berkumpul untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan kami pada hari ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan hadir dan memberikan roh-Mu agar kami mengerti akan firman yang akan kami dapat dari hamba-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan berkatilah persembahan, pujian, dan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan ibadah yang dibawakan oleh Amang Sintua Simajuntak. Salam anak-anak semua. Shalom Amang. Oke, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Amang mengharapkan semua sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga untuk persembahannya ya. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Iya, buka kidung jemaatnya nomor 3 ayat 1 sampai 2 sambil kita bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan Yang lenyap
sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Ayat 2. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tegap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Kita masuk ke dalam hukum Taurat. Hukum Taurat Allah pada minggu ini, yakni hukum Tita ke-7. Tita ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut, kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa Kita harus senantiasa hidup suci dan bersih Hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. harus setia dan saling mencintai. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kita bernyanyi sambil kita bangkit berdiri, yaitu T-A-A, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita pada bulan Oktober ini terambil dari Filipi 1 ayat 6. Ya, Filipi 1 ayat 6. Semua buka Alkitabnya, itu ada di Perjanjian Baru. Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama menyebutkan ayat bulanan kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. pada hari Kristus Yesus. Demikian ayat bulanan kita.
kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, buka kidung jemaatnya sambil kita bangkit berdiri. 355, Yesus memanggil. Yesus Memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mengaku iman kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Jangan keluar-keluar rumah dulu kalau nggak diperluin ya. Kecuali ada mau beli alat tulis atau apa gitu ya. Untuk warta minggu ini seperti biasa. Untuk tugas-tugas yang setiap minggu nih dikumpulkan, dilihat ya di grup WA, minta tolong papa mamanya untuk melihat apa update-nya, apa tugas-tugas yang mau diberikan agar nanti kita bisa sama-sama kerjain dan dikumpulkan. Nah, selanjutnya untuk persembahan seperti biasa adik-adik bisa menitipkan ke mama papanya agar diantarkan hari Minggu, atau bisa juga dihantarkan ke Sintua Week masing-masing. Itu ya, dan tetap taat sama prokes, puji Tuhan ya, kalau negara kita sekarang udah makin bagus lagi, makin sehat lagi, tapi kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Biar semakin sehat, biar kita bisa ketemu lagi secepatnya, adik-adik juga bisa mulai sekolah tatap mukanya juga lebih sering lagi daripada sekarang. Oke, itu aja mungkin wartanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sambil kita angkatkan pujian yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, persiapkan persembahannya sambil buka kidung jemaatnya 302, kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat hari Minggu ini. Engkau telah kumpulkan kami semua untuk beribadah, anak-anak sekolah Minggu AKBP Rogate. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi kami. Berkati anak-anak sekolah Minggu dan juga guru sekolah Minggu. Ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami. Amin. Salam anak-anak. Untuk ibadah kita pada minggu ini khotbah diambil dari Lukas bab 2. Lukas bab 2 ayat 41 hingga ayat 52. Itu ada di Perjanjian Baru ya, Lukas ya. Jadi Amang aja yang baca semua. Lukas 2 ayat 41 hingga ayat 52. Judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Nah, kalau tadi Amang sudah bacakan firman Tuhan, bagaimana Yesus itu pada umur 12 tahun dia berada pada bait Allah, dia bisa berdiskusi dengan para ahli-ahli, alim ulama. Dan alim ulama itu mendengarkan dia. Semuanya mengajukan pertanyaan, dia bisa menjawabnya. Nah, kemudian bagaimana orang tuanya mencari dia, khawatir. Ya, kalau tadi kita dengar, akhirnya mereka menemukannya. Tapi Yesus menyampaikan, "Ngapa kamu mencari aku?" Kan katanya di situ. Nah, tapi akhirnya Yesus pulang bersama dengan orang tuanya. Nah, kita tadi udah dengar tentang hal tersebut, itu menceritakan masa kecil Yesus, ya. Masa kecil Yesus. Nah, yang kemudian kita juga melihat bagaimana pertumbuhan Yesus itu. Dia pasti orang yang baik, yang sehat lahir maupun batinnya. Dan apalagi coba kalau tadi anak-anak bisa dengarkan firman-Nya, apalagi? Ternyata Yesus itu mempunyai kecerdasannya melebihi kecerdasan anak-anak seusia dia. Kalau dinyatakan dia umur 12 tahun, dia bisa menjawab pertanyaan alim ulama. Coba, alim ulama itu berarti pengetahuan tentang firman itu sudah begitu, istilahnya udah banyak, ya, sudah lebih cerdas. Tapi ternyata anak seusia Yesus umur 12 tahun dia bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian kita dari situ bisa lihat berarti
Tuhan Yesus itu memiliki kecerdasan melebihi kecerdasan anak-anak umur 12 tahun. Karena kalau alim ulama itu berarti usianya ya udah namanya udah orang tua, ada bapak-bapak ya. Jadi kira-kira umurnya mungkin udah 40. Nah, dibandingkan anak umur 12 tahun yang punya pengalamannya masih kecil. Tapi ternyata anak yang umur 12 tahun punya kemampuan yang lebih, bisa menjawab pertanyaan. Ya kan, dari situ kita bisa lihat Yesus itu mempunyai kecerdasan yang melebihi anak-anak usia 12 tahun. Nah, kemudian apalagi di situ Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak Bapa atau anak Allah. Namun orang tuanya, yaitu orang tuanya Yusuf atau Yosef dan ibunya Maria, dia tidak tahu, dia tidak memahami apa maksud perkataan Tuhan Yesus, ya kan? Itu di ayat 50. Ya kan, waktu dia bilang, ayat 49, jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya kan, orang tuanya nggak mengerti siapa yang dimaksud di situ, bapaknya, padahal maksudnya itu adalah Allah. Nah, kemudian apalagi? Kalau kamu juga tadi dengar bahwa orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf atau Yosef itu punya rasa khawatir akan anaknya. Mereka mencari karena mereka tidak menemukan Tuhan Yesus bersama mereka. Dari sini menunjukkan bahwa orang tua itu sangat punya tanggung jawab, peduli sama anak-anak, ya kan? Orang tua itu bertanggung jawab kepada anak-anaknya, peduli. Jadi anak-anaknya kalau nggak kelihatan dicari, ya itu kan. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini bagi anak-anak semua? Ayo ya. Yang pertama, Amang harus jelaskan bahwa Yesus itu mempunyai pertumbuhan yang baik, sehat, lahir maupun batin, cerdas. Nah, tentunya kita juga anak-anak Tuhan ya, semua anak-anak sekolah minggu ya maunya cerdas. Nah, kalau mau cerdas gimana? Enggak mungkin kita jadi pintar kalau tidak rajin belajar. Kita mau mengetahui firman Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan baik dari guru di sekolah maupun setiap hari Minggu ya. Itu biar supaya kita mengerti pengetahuan kita tentang firman Tuhan maupun pengetahuan kita tentang pelajaran kita ya yang sekolah ya. Gimana? Tentu kan harus belajar biar bisa jadi cerdas. Gak mungkin kamu mau ujian kalau kamu gak belajar ya. Jadi itu Amang bilang, jadi seperti Tuhan Yesus itu cerdas, tekun, berarti kita juga dituntut harus tekun sebagai pelajar ya, belajar ya, itu tugas utama kita ya. Yang kedua apalagi? Yang kedua bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi Allah Bapa di sorga. Jadi anak-anak juga harus mengasihi ya, harus mengasihi siapa? Allah kita. Ya, jadi kita harus apa? Kalau kita mengasihi apa? Berarti patuh dan setia kepada perintahnya. Jadi lakukan yang baik, jangan jadi melakukan hal-hal yang melanggar. Ya, hal-hal yang tidak baik ya. Jadi Amang sampaikan ya otomatis ya jangan suka bohong, jangan suka bermusuhan, jangan suka marah, jangan sombong. Nah, kan macam-macam yang tidak disukai dalam firman Tuhan kan. Nah, jadi bagaimana itulah yang kamu lakukan yang baik. Ya, rendah hati, rajin, sopan. Nah, itulah yang harus diutamakan lah ya. Kemudian ya pasti harus taat. Rajin ke gereja ya walaupun secara online ya tiap minggu. Ya, dengar firman Tuhan. Kemudian ya berdoa ya, berdoa. Kalau kamu nggak mau berdoa, nanti kamu lama-lama lupa kepada Tuhan. Padahal kamu tiap hari dikasih kesehatan, harus mengucap syukur. Jadi lewat doa ya. Kemudian apa lagi? Belajar dari sini, ternyata orang tua itu
pasti bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ya itu yang utama. Nah kalau orang tua kita peduli kepada kita anak-anaknya, bertanggung jawab. Coba kalau kamu tahu mama atau bapak, kalau kamu sakit, dia kan pasti takut. Pasti dia dibawa ke rumah sakit, kamu ke dokter. Atau juga dia tidur juga. Dia nggak mau kalau kamu sakit, coba mama atau bapak kalau sakit, coba. Anaknya sakit pasti dijagai sampai dia nggak tidur. Nah apapun diusahakannya, peduli, bertanggung jawab. Di sekolah kan anak-anaknya, nggak ada orang tua yang nggak mau peduli kepada anaknya ya. Orang tua punya tanggung jawab. Nah apa? Jadi dari sini apa anak-anak dari sini diajarin? Kalau orang tua kita sudah peduli kepada kita, bertanggung jawab, anak-anak juga harus punya tanggung jawab kepada orang tua. Apa tanggung jawabnya? Ya harus jadi anak-anak yang taat kepada orang tua, jangan suka melawan. Ya jangan suka melawan orang tua, patuh. Ya kalau disuruh jadi pelajar ya harus rajin. Ya biar senang orang tua sama papa mamanya. Jangan nanti semakin tambah umurnya suka melawan orang tua. Kamu mana tahu kalau orang tua kalau kamu nakal, orang tua kamu di kamar itu sedih. Gak pernah ditunjukkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua. Orang tua kita dan juga orang yang lebih tua dari kita. Hormati dan terus kasihi. Nanti kalau kamu udah besar, bagaimanapun orang tuamu, kamu harus tetap mengasihinya. Jangan jadi anak apa? Kalau kamu pernah cerita dongeng maling kundang, dia itu orang tuanya kan orang miskin mamanya. Tiba-tiba dia jadi orang kaya, kan jadi orang hebat kan, kawin sama anak raja. Nah, tiba-tiba dia lupa sama orang tuanya. Pura-pura enggak bilang mamanya itu karena mamanya dilihatnya ya lusuh, kotor, sementara dia istilahnya begitu ya kalau baca dongengnya. Nah, dia akhirnya murka ibunya jadi batu. Itu kan cerita dongeng. Tapi itu juga diumpamakan buat anak-anak. Jangan nanti pernah dari kecil kamu harus kasihi ibu bapak. Walaupun nanti orang tuamu sakit, kalau kamu udah tua, orang tuamu juga udah kayak opung-opung, kamu udah jadi bapak atau ibu, tetap urus orang tua. Ya, seperti kamu waktu kecil diurus. Ya ingat itu harus berganti. Nanti kalau orang tua kita sudah tua, ya berarti kita yang harus urus. Bukan orang lain yang mengurus ya. Bukan suster, bukan pembantu, tapi anak-anaknya. Ya itu yang Amang bilang ya. Jadi kamu juga harus bisa nanti bertanggung jawab kepada orang tua. Ya seperti orang tua kita melakukan yang terbaik buat kita waktu anak-anak. Kamu pun nanti jangan jadi anak yang seperti maling kundang. Ya, semua harus mengasihi orang tuanya bagaimanapun orang tua kita. Ya, kalau sekarang mungkin orang tuanya sehat walafiat, mana tahu kita nanti kalau berapa puluh tahun lagi ya kan? Nah, jadi tetap setiap hari taat kepada kasih orang tua, taat, doakan selalu orang tua kita biar bisa dia mencari nafkah, bisa dia sehat-sehat walafiat, biar bisa ngasih yang terbaik buat anak-anak semua. Ya, jadi demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Semoga anak-anak AKBP Rogate sekolah minggunya semakin lebih taat dan mengasihi orang tua, cinta kepada sesama, dan juga semakin mengasihi Tuhan Yesus. Oke? Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebagai pelajar kami bisa rajin belajar, sebagai anak kami bisa taat kepada orang tua, dan kami bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua kami, dan kelak juga kami bertanggung jawab untuk mengasihi dan memperhatikan orang tua kami. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami dari yang balita hingga saat ini yang sudah SMP, berkati mereka Bapa, berikan mereka kesehatan,
Walaupun mungkin mereka masih belajar secara online, Kau selalu berikan mereka semangat, kesehatan senantiasa untuk belajar dalam menuntut ilmu. Kami juga berdoa, berikan juga berkat-Mu kepada orang tua, berikan mereka kesehatan, hikmat kebijaksanaan juga untuk membimbing anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang kelak kami melihat akan menjadi anak-anak yang terberkati. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, berkati setiap pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi Jemaat AKBP Rogate dimanapun mereka berada, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, dan demikian juga bagi mereka yang kesulitan, baik masalah ekonomi atau masalah yang lain, biar Bapa saja memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi Amang Pendeta, para perhadu di AKBP Rogate, Bapak berkati dengan kesehatan dan kemampuan hikmat kebijaksanaan untuk melayani bagi gereja AKBP Rogate. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Bapa, ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Anak-anak semua dalam posisi berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
anak baik, bilang apa sama Amang? Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, Tuhan Iya. memberkati. Salam. Sehat semua ya, sampai jumpa.